Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, para pencinta mutiara sabda Allah, semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Mari kita mulai permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini Jumat 1 November 2024 diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya, lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan berbahagialah, dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apakah hidup kita sudah bahagia? Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini sering disebut dengan sabda bahagia. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para muridnya apa yang mesti dilakukan supaya bahagia. Bapak Ibu, kalau kita cermati satu persatu apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai sabda bahagia ini, sungguh jauh dari apa yang dipikirkan oleh dunia. Sabda Tuhan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Orang-orang dunia berpikir bahwa mereka yang kaya, yang bisa berkuasa dan memiliki kerajaan dunia. Di sini Tuhan Yesus mau berbicara tentang kemiskinan rohani, yaitu suatu sikap hidup di mana seseorang lebih mengandalkan Allah daripada mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan kekayaannya. Orang macam ini menaruh seluruh hidupnya dalam tangan Allah. Mereka selalu berharap kepada Allah, karena yakin bahwa Allah adalah sumber pertolongannya. Tuhan Yesus mengatakan orang macam ini adalah orang yang berbahagia, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sikap hati yang berlawanan dengan kemiskinan rohani adalah sikap orang yang sombong, yang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri dan juga mengandalkan kekayaannya. Orang ini tidak memiliki kerajaan surga, karena dalam hatinya tidak ada tempat bagi Allah dan bagi sesamanya. Sabda Tuhan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang dunia sebisa mungkin menghindari penderitaan. Tapi Yesus di sini mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Meskipun orang berusaha menghindari penderitaan, tapi nyatanya penderitaan hidup selalu ada di dalam kehidupan kita ini. Orang yang menolak penderitaan biasanya akan semakin merasa tertekan dan lebih menderita lagi. Sebaliknya, orang yang mau memeluk penderitaan sebagai bagian dari permuridan Yesus, sebagai murid Yesus sendiri, biasanya akan mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri. Penghiburan yang diterimanya itu akan memampukan dirinya menerima dan mengatasi seluruh penderitaannya, dan juga akan memampukan dirinya untuk menghibur orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sedikit permenungan tentang sabda bahagia. Apakah kita ingin hidup
kita ini sungguh-sungguh bahagia. Marilah kita hidupi terus-menerus sabda bahagia ini. Tentu tidak mudah karena kita harus hidup berlawanan dengan mental dunia. Tetapi bukannya tidak mungkin karena Tuhan Yesus dan para murid telah menghidupinya. Kita mohon kekuatan dari Roh Kudus, maka kita akan dimampukan olehnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.